Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi karena terharu tadi dengan drama yang ditampilkan oleh anak-anak, sehingga suara saya pun susah keluar. Jadi luar biasa. Jadi mulai pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan salawat, sampai drama tentang saat-saat kematian baginda Rasulullah itu luar biasa, menyentuh hati. Sehingga rata-rata saya hadir tadi itu mengeluarkan air mata, karena saya katakan kita berhadapan langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini semua karena berkah ada guru yang hebat di belakangnya. Saya tidak percaya itu belakangnya adalah guru-guru yang hebat. Karena itu melalui kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru. Walaupun guru itu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sebenarnya pahlawan yang sejati itu adalah para guru, karena mereka yang senantiasa mendidik anak-anak kita siang dan malam tanpa hentinya memikirkan bagaimana anak-anak siswanya semuanya berhasil. Dan saya yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPT tadi, bahwa anak-anak disarankan untuk berpakaian sesuai profesi. Itu adalah simbol atau niat atau satu-satunya supaya adik-adik nanti sesuai harapannya, sesuai baju yang dipakai itu akan mendapatkan sesuai cita-citanya bersama. Saya pernah baca biografi oleh Bapak Presiden Soeharto almarhum. Di dalam biografinya tersebut beliau kisahkan ketika Pak Soeharto itu sekolah seperti adik-adik SN, ada gurunya yang bercerita di depannya. Dia katakan bahwa tidak mustahil di antara adik-adik ada nanti yang jadi presiden. Jadi Soeharto pada saat itu tidak ada percayanya sama sekali. Dia kata, Pak, dia mungkin tidak mungkin saya ini akan menjadi presiden, ya, karena saya ini hanya anak seorang petani yang miskin. Tidak percaya sama sekali omongan gurunya. Dan setelah Bapak Presiden Soeharto dilantik menjadi presiden, baru dia sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh guru saya ternyata betul. Dan mudah-mudahan di antara adik-adik siswa-siswi UPT SMP 8 Negeri ada nanti yang bisa jadi presiden. Itu tidak mustahil. Ada yang jadi menteri, ada yang menjadi gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Amin. Jadi sekali lagi selamat Hari Guru. Almarhum Kiai Haji Subaid, ya, pernah mengatakan bahwa beruntunglah kalau kita ditakdirkan jadi guru, karena itu adalah takdir yang terbaik. Jadi beruntunglah kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang guru. Kenapa? Karena guru itu adalah orang yang paling banyak jasanya, banyak pahalanya, dan paling banyak nanti amal jariahnya. Sehingga kalau kebetulan nanti kita dikuburkan berdampingan dengan seorang guru, katanya kita akan iri. Mesti lihat diminta apalan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat, seperti mengalirnya air sungai masuk ke dalam catatan amal.
Kenapa? Karena terlalu banyak siswa yang telah dia ajarkan tentang kebaikan. Ya. Karena Nabi katakan bahwa Allah harfan bahwa mulak. Satu huruf saja kita ajarkan itu kepada anak, itu akan menjadi pahala. Dan itu akan menjadi amal jariah. Ya kan, bayangkan Pak, kalau 10 tahun kita menjadi guru, 20 tahun, berapa banyak anak-anak telah kita ajar, berapa anak telah kita bimbing, ya, kita didik. Semuanya itu akan menjadi amal jariah, mungkin ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan anak-anak yang telah kita juga ajar itu, dia akan ajarkan kembali kepada orang yang lain, maka akan itu seperti yang namanya tidak ada habis estafet sampai hari kiamat, tidak ada habisnya amal jariah ini. Makanya kalau kita dikatakan oleh ulama, kalau kita berdampingan dikuburkan nanti dengan seorang guru, maka kita akan iri dan menyesal. Kenapa pada saat saya waktu hidup di dunia tidak menjadi seorang guru? Karena begitu banyaknya pahala-pahala amal jariah yang dia terima. Hadirin hadirat jamaah maulid rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah dia berkhutbah. Ini sementara dia berkhutbah, ada sahabat yang bertanya, apa dia katakan, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Jadi sementara khutbah Rasulullah ini tanya, mata as-sa'ah, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ma'a'adabtah, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat tersebut menjawab, hubbuka ya Rasulullah, cintaku kepadamu wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahabbaka fil jannah. Jadi kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai di dalam surga. Artinya mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang kita lakukan pada siang hari ini adalah bukti kecintaan kita kepada baginda. Dan mudah-mudahan kecintaan kita ini menyebabkan kita akan mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan jalan untuk bersama Rasulullah di dalam surga Allah. Ya, karena seorang ulama besar yang namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi, ya, kalau dikatakan Al-Hafiz itu berarti dia sudah hafal Al-Quran, ya. Kalau dia katakan Al-Hafiz itu berarti sebagian besar hadis Nabi dia sudah hafal, sekurang-kurangnya 300.000. Tidak sembarang orang dikatakan Al-Hafiz. Cuma sekarang itu banyak universitas yang memberikan gelar di belakang namanya Al-Hafiz atau di depannya Al-Hafiz. Pada itu tidak sembarang dari belakang. Nanti kita hafal umat Al-Quran lengkap dengan terjemahan dan tafsirnya, hafal sebagian besar hadis Nabi, sekurang-kurangnya 300.000 hadis baru diberikan dalam Al-Hafiz. Termasuk Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullah. Ada sayang yang dia buat luar biasa di hari sayang. Apa dia katakan? In kana haza kafiran ya hasad sutampat siyada bil jahim mukhallada. Yuhabbab anhul azab fi kulli yawm isnin amana masrurun biyahmad. Betul agak. Sedangkan Abu Lahab saja kafir dicatat dalam Al-Quran, dia bagikan namanya dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahab. Dia kalau kedua tangan Abu Lahab bil jahim mukhallada, kekal dalam api di jahannam, ya. Kenapa dia Abu Lahab? Yuhabbal anhul azab, diringankan pahala, diringankan siksaannya fi kulli yawmin isnaini awal, setiap hari Senin selalu dikurangi siksaannya sampai selama-lamanya sampai kiamat. Kenapa? Masrurun biyahmada, karena dia gembira dengan kelahiran baginda Rasul. Ya, cawa-cawa dulu nama Abu Lahab waktu jadi najisna as-sabari dikurangi pajalatnya setiap hari Senin sampai kiamat.
sehingga dia sambung sairnya, fakaifa billazi tulahu bihi masrur biyahna, bagaimana kalian orang-orang yang senantiasa gembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Wa mata muwahhidan, dia bukan orang kafir, dia tidak pernah mencaci Nabi, dia tidak berusaha membunuh Nabi, dan dia masih dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tentu lebih banyak lagi keutamaan yang Allah berikan kepada. Jadi jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Karena ini akan membuat kita semakin jauh dari baginda Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri itu ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, kenapa? Apa jawab Rasulullah? Karena hari Senin itu mulia, karena pada hari Senin itu saya dilahirkan. Nabi sendiri memperingatkan hari dengan cara berpuasa. Jadi jamaah Maulid rahimahullah, ya, sesuai dengan tema meneladani akhlak Rasulullah, ya, dalam mendidik generasi bertiadab, berakhlak sesuai dengan misi atau tujuan Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan adab, untuk membentuk manusia-manusia yang berakhlak karimah, beradab. Agar carana akhlak dan bintang Rasulullah sebelum dilantik menjadi nabi, dia sudah digelar al-amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah ditemukan satu pun perkataannya yang tidak baik. Rasulullah tidak pernah didapatkan satu perkataannya dusta. Itu Nabi tapadenan karena membandai namun sisi, ya. Namun sisi tentulah sehingga dia diberikan salah satunya yang diberikan gelar al-amin, orang yang dipercaya baginda Rasulullah. Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia tidak ada satupun kata-katanya berbohong. La yaqulu illa haqqan, Rasulullah tidak pernah mengatakan kata-kata kecuali yang hak, wa yarda yang diridhai oleh Allah. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong 3 kali dalam hidupnya, ya. Ratusan tahun diberikan Allah umur, tapi dia pernah berbohong 3 kali, sehingga dia baru ketemu Allah, ya. Makanya pada saat di hari kiamat nanti itu manusia lari kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, berilah kami sama, bantulah kami. Tapi yang kata Nabi Ibrahim, saya malu kepada Allah, karena waktu saya ini saya pernah berbohong 3 kali. Jadi bagaimana kira-kira ini? Setiap waktu. Rasanya sebagai PNS Pak, saya teringat perkataan Profesor Dr. Anwar Arifin bahwa tidak ada pegawai yang jujur. Sesedang mungkin kita bisa jujur dari segi, ya, bicara, tapi dari segi, ya, administrasi susah kita jujur, ya, karena mekanismenya sudah di atas sedemikian rupa. Tapi kita berusaha memanimirkan, ya, kata-kata jujur. Jadi maka Rasulullah sebelum dilantik menjadi nabi, dia sudah digelar al-amin. Inilah akhlak yang perlu kita teladan, kejujuran, ya. Karena walaupun kita memiliki segalanya, kalau tidak dipercaya, tidak jujur, seakan-akan tidak memiliki apa-apa. Tapi walaupun kita tidak memiliki apa-apa, tapi kalau kita dipercaya, kita menjaga kejujuran, maka kita seakan-akan memiliki segalanya. Jadi ini dipertahankan kejujuran, ya. Termasuk Nabi itu namun lokul dapat tentu dibalik, ya. Maka Nabi man qala ta'al walam yudihi fahuwa kisbun. Nigi mobi manu nama kede, ya. Biasa tuna dari mana? Kur dapat wakalar yang di manu lagi nadia yang ini fahuwa kasbun, berarti dia telah berdusta, berbohong. Maka ada satu sahabat itu sebelum dia lakukan itu perbuatannya rata-rata hadisnya sahih diterima, ya.
Pura manina pandre Iya. nyaranna. Bagaimana dia kasih cara makan kudanya? Dia kasih kacamata warna biru, ya, warna hijau, sehingga ia rumput-rumput merekoina mata penghijauan kita. Kelasnya. Dia manipulasi. Ya. Sehingga setelah dia berbuat seperti itu, seluruh hadis yang dia riwayatkan itu dianggap dhaif. Kenapa? Karena dia telah berbohong satu kali kepada binatang. Bayangkan Pak, itu persoalan bohong itu luar biasa. Iyyakum wal kadzib, ya, hati-hatilah terhadap perkataan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu akan mengantar kita kepada perbuatan yang tercela. Wa innal fujur yahdi ilal nar, dan perbuatan tercela itu akan mengantar kita kepada neraka. Alaikum bisid, jadilah orang yang senantiasa mengatakan sesuatu yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena perkataan benar itu, kejujuran itu akan mengantar kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan mengantar kita kepada surga. Jadi ini satu anak baginda Rasulullah, jangan sekali-kali berbohong, apalagi kepada seorang guru. Itu luar biasa itu kalau adik-adik berbohong kepada gurunya. Itu kedurhakaan yang paling tinggi itu kalau kita berbohong kepada guru. Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua kita. Ya. Walaupun dia tidak melahirkan kita, tapi dia telah mendidik kita setiap hari. Bahkan setiap malam dia itu berpikir apalagi yang saya ajarkan besok supaya anak-anak mengerti, anak-anak memahami, anak-anak pintar. Ya. Saya ini Pak pernah menjadi guru tapi tidak ditakdirkan menjadi guru, ya. Bro, lebih 10 tahun saya pernah menjadi guru SD 9 tahun, pernah di pesantren 6 tahun, 7 tahun. Saya pernah juga di SMA guru mengajar, di daerah Ilangga juga pernah. Kalau dikumpulin hampir 20 tahun saya mengajar, Pak. Tapi Allah tidak menakdirkan saya menjadi guru. Jadi beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang ditakdirkan menjadi guru, karena bisa mengabdikan ilmunya kepada bangsa dan negara, sehingga bisa paling ibadah, paling paham, dan insya Allah kalau meninggal jangan khawatir, pahala amal jariahnya itu yang paling banyak, pahala amal jariahnya adalah para guru, ya. Karena luar biasa itu ilmu yang telah diajarkan, ya. Makanya Rasulullah itu sangat menghargai guru, ya. Kadang-kadang bintang lalu disini kabur, dia lewati seorang kuburan, langsung Nabi singgah. Nampaknya panggil muntah dan bintang nampak siarero kabur, sehingga ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa itu mensiarahi guri kepada itu seorang Yahudi? Tanya salah. Bayangkan, tanya salah dari pada bintang siarahi. Makanya sebagai Yahudi kurang papaguran nasib di pembanti singa. Sini papaguran, agak pandisengari biasa kita persoalan sepele. Kurang kena pakuru wakil tanda-tanda tu asue, narik kumar legai, panu pada nak teme nak kaya jena sewali, mal legai tu masih dis dari wase. Tapi narik ko atuda atau tomompit tuda teme berat kile pada mal legai. Itu tanda. Ia berasa nama papaguran kena nabi nasa. Nabi pernah minta siarai kaburan. Dia tidak mendoakan karena tidak boleh kita mendoakan seorang non-muslim. Itu ada kalau masih hidup didoakan untuk mendapatkan hidayah. Terus meninggal tidak bisa didoakan. Jadi ini akhlak baginda Rasulullah kepada gurunya. Sedangkan Yahudi saja malah dan apakah lebih dari itu, apalagi pada Rasulullah. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah terkenal hujjatul Islam, pembela Islam. Satu-satunya ulama yang dikenal hujjatul Islam, pembela Islam. Yero Imam Al-Ghazali dari ko magguru yolona gurunya, dia tidak pernah membuka kitabnya di depan gurunya. Diperhatikan di gurunya dan karya ikutan aja. Waktu ega sakit, magero dari psikologi, dengan kau itu buka kitab, dengan kau buka buku. Aku pemerintah Imam Al-Ghazali pada saat itu waktu belajar makri wahai itu kau bukai buku kita
Jangan sampai moni na rekobukay na terpengaruh lesse konsentrasi tamapagul bayangkan jangan kena buka maka kira-kira dari membandingkan ke dana raya makuka luar biasa Pak ya karena Pak dan sebagai adanya HAM itu undang-undang perlindungan anak juga terpaksa kita ikut ya susah kalau kita tegas atau keras kepada anak-anak karena ada undang-undang perlindungan anak ya bisa kita dipidana padahal dalam ajaran agama itu muru auladakum bis-shalah idza balaga sab'a sinin perintah yang ada sampai dari itu tahun wa idza balaga 10 sinin fadribu alayhi dari kuganda di 10 tahun merasa jangan tidak apa-apa dikerasi anak lebih kebaikan daripada dimati jangan seribu tidak benar yang penting kita memukul dengan kasih sayang memukul dengan niat mendidik ya memukul sambil mendoakan oleh bapak-bapak ingat dengan pernah dulu dia masa kemana dulu dia masa kemana dia betul-betul cerita Pak tapi dia itu tak macam dia tengah dia nak kurung teriak apalagi lu pengaji ramai pemain ini patu salah ya ini pagi salah Pak di Kopari nampak Mataranara tu dari kulat tu di Kopala tu di Tomatoi Inshallah mobil. Kalau kerja nampak tu nanti dia kalau kita nak Kopala jalan dari Tomatoi nawai pada kiri keluarga lumang lapor atau negara pun nauzubillah. Kalau kita durhaka kepada guru itu tidak bisa kita sukses. Ya, yakin dan percaya. Kalau itu orang itu makotta, itu orang guru tak. Dia meminta dicinta lebih bah, dicinta ah. Biasa kita dengar sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam salah satu sebabnya dia diangkat Nabi dan Rasul karena kebaikannya, ya, baktinya kepada orang tua. Rata-rata tu Nabi Pak, yak ke Nabi, yak ke suruh lah sebab kami alam biran dia yak ke bawah tu, ya. Nabi Ismail alaihissalam diangkat Nabi itu karena janjinya, ya. Indah dan amin, sangat menepati janji, ya. Dalam kisahnya itu kadang-kadang Sulaiman dicobi, sejak si mana maka dia kisi dapat nak apa si rumah. Yero Nabi Ismail dia pernah mencintai pada saat itu. Nak lupa maka suara kalau dia lupa hari apa kita ketemu. Karena sama lupa nama tu dari si mana itu kan di sini pernah kapan. Mabani sewani dia tiga itu. Apalagi tidak ada HP pada saat itu. Apabila tu bola, Mabani 24 dia presiden pernah kapan dia tiga. Nanti ketika harinya baru datang itu teman yang kekurangan dia janji makin aku disuruh. Kita senang ke mana? Makin minta terima. Makin tak lupa dia nak tanya. Kenapa? Kita pasti makin Ismail pada saat itu jangankan 3 hari. Namun siulap pinampak yang kata atau dia misalnya disampurkan tentang janji. Ini luar biasa. Itu nama ada ibadah biasanya janji. Sebab tu nanti yang janji dan terpasti cinta. Termasuk Nabi sangat menikmati janji. Dia minatkan apa menjadi janji Nabi dari kuning apa tu. Termasuk teman-teman teriyol dari kursi janji. Maka dia lalu bertanam pada apa. Dia nak sempat tanggapan ni pak. Galu datangnya. Galu datangnya teman teriyol. Lalu pulang ni maka dia bisa perlu balik ibadah. Dia tahu lepas. Insyaallah. Insyaallah ini kan. Tapi kenyataannya asyik hafid menyawat kesungguhan dari kursi janji di sana. Dia lalu pakai dalam pengalian musim. Itu mesti itu Pak. Dibiasakan menempati janji karena ini ada. Ya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nah semua waktunya kepada kedua orang tuanya. Itu termasuk adik-adik kalau berhasil nanti sukses, bakalan diurutkan, bakalan diurutkan. Itu kunci kesuksesan, ya.
Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja. Dia juga seorang raja. Bahkan dia perintah jin, dia perintah binatang, dia perintah angin. Itu berkahnya kehidupan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena baktinya kepada orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi nabi yang kaya raya. Tidak ada seorang nabi yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Kunci kesuksesan dunia akhirat. Memperkenalkan diri teman-teman termasuk gurutta. Sebab gurutta Pak, teman-teman. Jadi dari kalau bicara agama itu tentu teman-teman. Orang tua kita yang melahirkan kita, ibu bapak. Yang kedua, guru-guru kita yang mengajarkan kita. Dan yang ketiga, orang tua yang mengikatkan anaknya kepada kita atau mertua atau teman-teman terus memperwarnai teman-teman. Maka itu kunci kesuksesan dunia. Dan terakhir satu kisah yang sangat inspiratif, kisah Uwais Al-Qarni. Sering saya sampaikan kalau saya khutbah atau saya tafsir. Ini Uwais Al-Qarni Pak terkenal, ya, terkenal ya senangnya. Digelar yurahu bis sama, ala yurahu fil ard. Ya, manusia yang sangat terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Dia justru dilihat di tanah. Ya. Dia terkenal di hadapan baginda Rasulullah, sangat dikenal oleh Allah. Ya. Bahkan dia akan serutu Nabi kita. Nabi kita nama makanya khairut tabiin yunada Uwais. Sebaik-baik tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni digelar Habib Rabbil Alam, terpilihnya dengan Allah. Uwais Al-Qarni digelar Ahlul Jannah allazi yaskunu fil ardi, surga menurut pendiri. Ya. Dia kata gelar Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Sehingga Nabi tanah pasang sahabat Umar Sibali. Maka dibaca sanggadia dari kusirun ke Uwais Al-Qarni surah berdoa supaya diampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni itu kalau berdoa, pintu langit terbuka. Langsung otomatis terbuka itu pintu langit. Uwais Al-Qarni kalau berdoa, berkerumuh malaikat yang kenapa pada lodan dari malaikat. Milumana malaikat mana? Dan sama jauh yang termasuk materi bukan mata. Tidak pernah ditolak doanya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Padahal Uwais Al-Qarni patupati itu kesiasi anak bewil kita dibatin ambo nanti orang tua misalnya sehingga munri pada pasirnya kapua buku sifat dua Indo lumputoni tapi dia senantiasa dengan ikhlas merawat ibunya, ya. Nampak pada kasihan lebih cuy nanti Indo dan jauh Indo. Bahkan satu-satunya manusia yang pernah menggendong memangku ibunya dari Yaman ke Mekah pulang balik melewati padang pasir yang tandus yang gersang yang panas melaksanakan ibadah haji adalah Uwais Al-Qarni. Ia nama baktinya sehingga sangat dikenal oleh baginda Rasulullah, sangat dikenal oleh para malaikat dan sangat dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nana dari kemana kita pising alit yang kita pedece kita masata bakalan pikir buruknya. Bila dia pasir pising alit dari lona malaikat Allah Taala pedece kita masata bakalan pikir buruknya. Bila dia pising alit dari lona Allah Taala dia pedece kita masata bakalan pikir buruknya. Bila kita ini perintah doa pedece kita masata bakalan pikir buruknya. Apa yang terjadi waktu nama Uwais Al-Qarni luar biasa. Inilah kehidupan, kematian paling sempurna adalah kematian Uwais Al-Qarni. Agak sama, nasabah tania tahu senegara kita sana. Malaikat nautus Allah Taala locam di waktu namati, banyak. Malaikat nautus Allah Taala lo balung di waktu namati. Malaikat nautus Allah Taala lo sumpah di waktu namati. Bahkan malaikat nautus Allah Taala lo lam di waktu namati. Dia tu orang pas herat tu waktu namati pada sebab ini kan tu. Ratusan ribu orang hadir wilayah ini semakin kulikin rumah dia itu ternyata kurang menilap atau pala nyaman anak pasar atau kampung. Kalau kita ni boleh terbiasa Uwais Al-Qarni mereka paling orang pun tapi nasadari untuk alat biratnya dari kemampuan di tempat termasuk berita. Jadi mungkin kita sekitar hikmah yang saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya menyampaikan Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha musta'an tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.